Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada masa-masa yang sulit ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI FSC, tentunya bersama Radu Institute. Kita terus mengudara untuk memberikan penyelesaian soal tentunya secara terperinci bagi mahasiswa Indonesia sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita masuk kepada soal 6.641 bab 6 itu pada seri yang ke-174. Kita lihat soal yang dimaksud. Katanya use the gamma function which y equal to square to x to show that gamma 1/2 equal to square pi. Nah, kita diminta untuk membuktikan suatu kenyataan bahwa gamma setengah itu adalah akar dari pi. Ya, ini suatu yang akan kita tunjukkan. Kita tahu dari konsep bahwa gamma alfa itu adalah integral 0 tak hingga untuk x berpangkat alfa kurang 1 eksponen min x dx. Oleh sebab itu, kalau kita tukar alfa sama dengan setengah, jadi gamma setengah sama dengan 0 integral 0 tak hingga x setengah kurang 1 minus setengah eksponen. Oke. Eksponen. Oke, kita lanjutkan. Ada kendala teknis tadi sedikit. Kita lanjutkan dulu. Di sini eksponen min x dx. Nah, kalau kita misalkan x itu adalah u kuadrat, sedangkan dx menjadi 2u du, maka integral di atas akan menjadi integral 0 tak hingga x kuadrat tadi u. X-nya u kuadrat pangkat min setengah eksponen min u kuadrat dx adalah 2u du. Nah, integral kita tentu menjadi sama dengan integral 0 tak hingga u pangkat min 1 eksponen min u kuadrat dikali dengan 2u du. Atau dia menjadi 2 integral 0 tak hingga eksponen min u kuadrat du. Oke. Jadi kalau begitu, integral kita sekarang gamma setengah itu menjadi 2 integral 0 tak hingga eksponen min u kuadrat du. Nah, kalau kita kuadratkan kiri kanan, maka di sini gamma setengah kuadrat itu menjadi
2 dikali 0 sehingga eksponen min U kuadrat DU karena dia kuadrat tentu dikali lagi dengan 2 integral 0 hingga eksponen min Z kuadrat. Kita pakai Z lagi. DZ. Ini dia. Ya karena bentuknya kan sama, kita mengkuadratkan. Oke. Nah ini menjadi 4 integral 0 hingga eksponen min U kuadrat dikali dengan eksponen min Z kuadrat DU DZ. Nah, ini dia. Ini integral kita. Lalu kita ambil permisalan sebuah koordinat kutub untuk U sama dengan R cos theta dan Z sama dengan R sin theta. Kita ingat teori transformasi perubal acak, kita memerlukan yang disebut dengan matriks Jacobian yang isinya DU turunan yang isinya turunan parsial DU terhadap DR turunan parsial DU terhadap D theta, yang satu lagi dV. dV terhadap bukan dV, dz. Satu lagi kita memiliki dz dz turunan parsial Z terhadap R dan turunan parsial Z terhadap D theta. Kita ambil determinan. Oke. Ini determinan. Maka kita akan memiliki turunan DU terhadap DR cos theta, turunan DU terhadap theta min R sin theta, lalu terhadap DZR di sini sin theta. Lalu terhadap DZ theta R cos theta. Nah, kalau kita ambil determinannya menjadi R, nih kalikan. Oke, kita kalikan R cos kuadrat theta kurang-kurang tentu jadi tambah R sin kuadrat theta. Oke. Makanya Jacobian kita, Jacobian kita tadi menjadi, jadi Jacobian kita menjadi, kita sederhanakan di sini. Oke, Jacobian kita sama dengan R cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Oke, ini menjadi R. Ini Jacobian kita R. Nah, makanya kita akan menghasilkan gamma setengah kuadrat tadi. Oke, gamma setengah kuadrat sama dengan 4 integral eksponen. U-nya tadi adalah R cos theta, berarti di sini U-nya min R min U kuadrat. Tunggu dulu, kita sederhanakan dulu bentuknya. Sebelumnya kita memiliki min U kuadrat tambah V kuadrat.
Ini tadi, ini Z, sorry. Ini Z. Tadi kita memiliki ini Z, DU, DZ. Nah, ini yang kita miliki tadi. Oke. Ini 0, tak hingga, 0, tak hingga. Setelah kita ganti dengan koordinat kutub, oke. Ini eksponen min U kuadrat tentu R kuadrat cos kuadrat theta Z kuadrat tambah R kuadrat sin kuadrat theta. Nah, dikali dengan Jacobian tadi adalah R. Di sini tentu menjadi dr d theta. Oke. Atau di dalamnya d theta lah, biar enak sedikit kita letakkan aja di dalam d theta-nya. Oke, d theta dr. Nah, ini berpengaruh kepada batas. Jari-jarinya sebelah luar 0 sampai theta, sedangkan yang bernilai positif 0 sampai pi per 2. Nah, 0 sampai pi per 2. Karena tadi kita tahu batasnya itu 0 sampai tak hingga, 0 sampai tak hingga, maka jari-jarinya tetap sampai 0 tak hingga, sedangkan sudutnya itu 0 sampai pi per 2. Karena dia kuadran positif itu kan ada pada kuadran pada sudut 90. Wah, pada kuadran pertama saja kan kita ambil pi per 2. Oke, kalau begitu integral kita menjadi, kalau kita sederhanakan, integral 0 tak hingga dan integral 0 pi per 2 itu adalah eksponen min R kuadrat. Karena cos kuadrat tambah sin kuadrat itu 1. Oke? Dikali dengan R d theta dr. Ini dia. Jadi kalau kita integralkan terhadap theta, ini terhadap theta, kita masukkan berikutnya, berarti 4 integral, jadi integral 0 sampai tak hingga, ini batas integral kita adalah eksponen min R kuadrat R theta. Karena integralkan terhadap theta tadi. 0 pi per 2 dr. Nah, ini integral kita. Jadi kalau kita masukkan pi per 2-nya ke dalam theta menjadi 4 integral 0 tak hingga pi R eksponen min R kuadrat per 2. Oke. Kalau dia 0, masukkan ke theta, dia 0, dr. Kita keluarkan konstan, tinggal 2pi integral 0 tak hingga R dikali eksponen min R kuadrat dr. Nah, untuk integral ini kita misalkan saja. Misal Y sama dengan R kuadrat, maka dy sama dengan 2R dr. Atau dr itu adalah 1/2R dy. Nah, kita masukkan integralnya. Berarti integral kita setelah kita batas dulu, biar cantik sedikit. Kita beri batas, ini dia.
Kita beri batas, maka integral kita menjadi 2pi integral 0 tak hingga. Di sini tadi misalkan Y sama dengan R kuadrat, maka R eksponen min Y. Tadi R kuadratnya Y, dr itu adalah setengah R dy. Oke, ini dia berarti di sini 2pi integral 0 tak hingga, tinggal lagi eksponen min Y dy. Setengah tarik keluar. Maka tinggallah pi integral 0 tak hingga eksponen min Y dy. Nah, integral ini kita tahu pi min eksponen min Y untuk 0 tak hingga. Kita tukar Y-nya menjadi tadi Y-nya R kuadrat pi min eksponen min R kuadrat untuk 0 tak hingga. Oke. Jadi kita masukkan tak hingga dan masukkan 0. Oke, kita lanjutkan. Tadi integral kita adalah sama dengan pi dikali tadi min eksponen min R kuadrat untuk 0 sampai tak hingga, berarti sama dengan pi min eksponen min tak hingga kuadrat dikurang eksponen min 0 kuadrat. Nah, kita tahu di sini pi atau pi ini pasti adalah 0. Minus tambah eksponen 0 adalah 1. Sama dengan pi. Jadi yang kita peroleh gamma setengah tadi dikuadratkan, hasilnya adalah pi. Maka untuk mencari gamma setengah saja, tentu akar dari pi. Nah, terbuktilah bahwa gamma setengah itu adalah akar dari pi atau pi. Nah, kita lihat luar biasa sekali integral kita lakukan. Kita harus belajar lagi mengenai koordinat kutub, transformasi variabel acak. Jadi apa yang kita lakukan pada malam ini cukup luar biasa. Kita harus memahami kembali teori dari transformasi variabel acak. Kita harus memahami juga teori dari koordinat kutub. Wah, jadi seru. Luar biasa. Ada lagi Jacobian. Kenapa Jacobian? Karena dia dua variabel acak yang akan kita cari matriks Jacobian. Oke, saya rasa cukup menarik. Kita telah mampu membuktikan untuk gamma setengah adalah akar dari pi. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.